Bismillahirrahmanirrahim. Ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, semua yang hadir yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rezeki, karunia, kenikmatan, kesehatan, keistiqomahan. Sampai detik ini kita masih bisa bermajelis ilmu, kita masih bisa semangat di dalam thalabul ilm, dan semoga semangat kita ini, perjalanan kita tadi menuju ke tempat yang mulia ini, Masjid Allah Ta'ala, insya Allah kita semuanya dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang mulia semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara kemudahan kita menuju surganya Allah Ta'ala adalah kita dimudahkan untuk melewati jembatan Sirat, yang mana ada yang melewatinya dengan secepat kilat, ada yang melewatinya dengan pelan-pelan, ada yang merangkak dan lain sebagainya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan jalannya menuju surga. Itu maksudnya diantaranya itu tadi, Bapak Ibu, kita dimudahkan Allah Ta'ala melewati jembatan itu yang di bawahnya adalah neraka. Masya Allah. Dan semoga kita benar-benar dikumpulkan tidak hanya di dunia, di majelis ilmu ini, insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Di antara bentuk niat kita ya untuk bertolabul ilm, niki guru kami ngendika niku, di antaranya kita hadir duduk niat karena Allah. Yang kedua, biasanya kita membawa perangkat untuk bertolabul ilm, bisa membawa buku, pulpen, atau kita membawa HP diniatkan untuk catatan atau diniatkan untuk membuka materi ya. Tapi kalau kosongan tok, ya saya nggak tahu ya, semoga tetap niatnya lurus karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kosongan itu dalam artian wis yang penting niat, gak gawa apa-apa, wis bismillah, yang penting teko ngoten nggih Pak nggih. Ya ngoten. Mengke nak wayahe dahar jenengan dahar ngoten kan? Ya jadi itu bagian dari rezeki dan motivasi. Ini nggak tahu, adik-adik biasanya di depan saya ini, oh di belakang ya, ya itu. Ya. Dik, saya pesen nak sholat ki sing tenanan.
salate sing khusyuk ya. Ya, jangan gocek sendiri ya. Fokus kita sholat ya. Sholatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jangan saling menyalahkan, saling menasehati, saling memotivasi ya. Ya. Artinya kita sholat karena Allah, kita sholat itu kita menambah rasa takut kita kepada Allah. Dan saya wasiatkan kepada adik-adik yang hadir di sini, sholat itu tiangnya agama dan sholat itu amalan yang pertama kali dihisab. Diingat ya Dik ya, sholat itu amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, mohon maaf, sedikit bicara masalah sholat. Wong kita sendiri yang tua-tua begini, maaf pangapunten nyuwun sewu, saya dan panjenengan ini belum tentu sholatnya bisa khusyuk, nggih mboten Pak? Rakaat pertama alhamdulillah nikmat, bacaan imam tadi kita nikmati. Rakaat kedua yuk kita nikmati, neng pikirane belayang, mboten ngertos teng pundi mboten. Sing penting wayahe rukuk nggih melu rukuk, kita donga nggih ngoten niku nggih. Wayahe sujud nggih kita sujud kan. Tapi tolong pikiran kita tetap sholat. Kata Al-Imam Ibnul Jauzi, kalau kita itu pikirannya kemana-mana, di antara tingkatan khusyuk yang nomor 3 itu, ketika pikirannya kemana-mana dia lawan, dia mendapatkan pahala. Artinya dia lawan itu dia kembali fokus untuk melakukan gerakan dan doa sholatnya ya. Ini ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit mukadimah ini semoga memotivasi kita di dalam beramal soleh. Saya berpesan kepada diri kami pribadi dan panjenengan semuanya, pertama, tolong jangan pernah tenang dengan amal. Atau yang lebih ngeri lagi, jangan pernah sombong dengan amal. Karena kita senantiasa berharap kepada Allah, amalan kita agar bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Buktinya kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini buktinya Pak. Ada harapan, ada doa yang mana amalan kita ini bisa diterima oleh Allah. Lah lalu apa yang menyebabkan kita itu sombong dengan amal? Harusnya nggak boleh. Merasa tenang saja pangapunten mboten oleh. Merasa tenang niku pripun Pak? Wes lumayan bar melu pengajian wis cukup lah, nambah-nambah amal gitu. Ini merasa tenang dengan amal. Jadi kita tidak boleh Bapak Ibu ya, merasa tenang dengan amal. Kita lanjutkan untuk tahsin kita di surah Al-Bayyinah ya. Tak lupa kita bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumul kiamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena terakhir kita surat Al-Zalzalah, sekarang monggo dibuka bagi yang membawa mushaf. Dan yang membawa HP tolong dibuka Qur'annya saja di surat Al-Bayyinah. Kita mulai dengan Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Pelan-pelan Pak, semampunya. Yang penting menirukan, karena target kita ini juz 30, semoga selesai suatu saat nanti ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tampakkan haknya keluar nafas. Ar-Rahmanir Rahim. Silakan. Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki yaumiddin. Silakan. Ya wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Ihdinas shiratal mustaqim. Silakan. Jangan lupa mus ya, jangan lupa ya. Pokoknya Ustadz mengingatkan kalau sebelumnya domah itu musnya meringis mus gitu ya. Kita berhenti di alaihim yang kedua. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Silakan. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Silakan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita mulai surat Al-Bayyinah, mungkin 4 ayat terlebih dahulu, enggak apa-apa. 4 ayat karena nanti penjelasan ringkasan tafsirnya ini lumayan banyak ya. Jadi 1 ayat aja ini sudah menceritakannya nanti banyak di ayat pertama, atau 3 ayat dulu saja, enggak apa-apa ya, 3 ayat dulu. Kita fokus tahsin 3 ayat dulu, nanti saya sampaikan sedikit artinya. Kalau cukup kita lanjutkan ayat keempat, mengingat waktunya terbatas sampai sholat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Sudah dibuka surat Al-Bayyinah ya? Sampun. Kita mulai ayat pertama. Perhatikan ya. Min ahli nanti dibaca jelas ya. Wal mush itu sinya sin besar. Wal mush itu nanti sinya sin besar, shin besar ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Silakan sampai situ. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal. Kita ulangi lagi dari wal musyrikin ya. Sinnya sin besar. Maaf Bapak Ibu, ada tarikan sedikit. Wal mush gitu ya. Salah satu sifat keenam adalah at-tafashi. Apa at-tafashi itu? Menyebarnya nafas di dalam mulut ya. Sifat shin yang keenam adalah at-tafashi, yaitu menyebarnya nafas di dalam mulut. Kemudian ayat melanjutkan sambungan ayat pertama. Maaf, tolong perhatikan yang saya berikan rambu-rambu ya, atau yang menjadi perhatian adalah non sukun ketemu fa. Nanti bentuknya seperti ini Pak. Mufi, non sukun ketemu fa, ifa hakiki yang disiapkan hurufnya ya menuju ke fa ya. Jadi dengung ya, dengan samar
yang disiapkan menuju ke huruf fa-nya. Ya, saya bacakan: wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Silakan. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ayat kedua. Perhatikan adik-adik semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tolong kalau ada majelis Quran yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik di antara kalian adalah man ta'allam, yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Qur'an. Maka bisa dikatakan ini adalah sebaik-baik majelis dan kesibukan. Ya, maka tolong diperhatikan, kita niat ngaji karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya teringat seorang jamaah tahsin yang ada di Yogyakarta. Beliau wafat ketika mempraktekkan bacaan Al-Fatihah, yang mana beliau latihan untuk menjadi imam. Kemudian beliau terjatuh pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Kemudian beliau jatuh. Perjalanan ke rumah sakit, Allah takdirkan beliau meninggal. Nah, beliau meninggal dalam keadaan sedang belajar tahsin Al-Quran. Masya Allah. Artinya kesibukannya itu dia terakhir adalah mempelajari bacaan Al-Quran. Sudah lihat videonya Pak, yang sempat viral di media? Masya Allah. Ya, kita doakan kebaikan-kebaikan untuk beliau, dan kita doakan juga buat kita semuanya. Bapak Ibu yang mulia, saudaraku yang dirahmati Allah, Masya Allah, demi Allah Bapak Ibu, seorang itu meninggal insya Allah sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Tolong biasakan berbuat baik, biasakan beramal soleh, meskipun terkadang kita itu belum baik. Saya ulangi nggih Bapak Ibu nggih, biasakan berbuat baik, biasakan beramal soleh, meskipun terkadang kita itu belum baik. Ya, artinya kita itu tetap melakukan kebaikan, tetap hadir di majelis ilmu. Ya, yang biasa hadir di majelis malam ini, maka insya Allah jadi saksi kita, jadi amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya lanjutkan ayat kedua. Maaf izin tadi memotivasi diri saya dan panjenengan semuanya sebentar. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Ada dua bacaan gunah, yaitu mem tasdid ya. Hitungan ketiga bersama nggih. 1 2 3, monggo. Rasulun minallah. Sekali lagi tolong mem tasdid ditahan dulu. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Silakan. Ayat ketiga, ya, ada tanwin ketemu qaf Bapak Ibu. Ini adalah bacaan ifa hakiki, dan tanwinnya itu kan domah tanwin. Domah itu kan monyong, ya. Kutubuha buaqa. Lihat saya, buaqa, buaqa, ya. Persiapan ke qaf, buaqa, ya, gitu ya. Saya ulangi, fiha kutubun qayyimah. Silakan. Saya ulangi sekali lagi, fiha kutubun qayyimah. Silakan. Alhamdulillah lumayan 3 ayat. Kita ulangi dari awal.
Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Silakan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Pokoknya tadi instruksi saya diingat-ingat ya. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Silakan. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ada dua bacaan guna, artinya dengung, hati-hati. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Silakan. Fiha kutubun qayyimah. Silakan. Masya Allah, Bapak Ibu matur suwun sangat. Kalau bareng-bareng kok rasanya adem enak nggih Pak Bu nggih. Nek nak setunggal-setunggal nggih mboten mangertos. Mugi-mugi jenengan tetep tahsin kalih ustad-ustad teng mriki, kalih majelis tahsin teng kene daleme jenengan ya. Mungkin barangkali di rumah panjenengan masjidnya ada majelis tahsin yang dekat. Saya minta panjenengan bisa hadir ya, agar insya Allah kalau bacaan kita baik, semoga insya Allah Al-Quran ini bisa menemani kita di alam kubur insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yaitu dengan bentuk yang rupawan. Rupawan itu yang ganteng, kemudian apa, wangi, masya Allah ya, menemani kita di alam kubur. Pun monggo kita simak dulu ringkasan tafsirnya dalam kitab ini ya. Kita lanjutkan pelan-pelan. Monggo disimak nggih. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina. Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya ya. Di sini ahlul kitab disebatakan, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Berarti orang-orang Yahudi dan Nasrani ini sampai sekarang masih meyakini agamanya dan tidak akan meninggalkan agamanya. Panjenengan nak mangertos enten podcast niku 3 orang mu'alaf, diantaranya Deddy Corbuzier, Felixio, sama satunya yang wanita dari Thailand itu yang mu'alaf masuk Islam ya, pemain film ya, saya lupa namanya itu ya. Kemudian di komennya itu ada komen terkait saling melebihkan agamanya ya. Artinya pangapunten sangat, di sini dijelaskan ahlul kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, sementara orang-orang musyrik adalah para penyembah berhala dan api ya. Tapi dengan catatan ahlul kitab orang-orang Yahudi dan Nasrani ini yang masih lurus ya, yang artinya kalau sekarang ya walau alam kondisi mereka ini, apakah mereka ini masih dalam agama yang dari samawi atau memang banyak yang melenceng. Naudzubillah min dzalik ya. Di sini kalau di dalam buku ini saya bacakan
ahlul kitab di sini tadi Yahudi dan Nasrani, sementara orang-orang musyrik adalah para penyembah berhala dan api, baik dari Arab maupun Ajam. Ajam itu non Arab. Jadi memang enten engkang nyembah berhala dan api dari bangsa Arab sendiri atau dari Ajam. Ajam ini non Arab, ya. Jenengan masih ingat boten sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, itu mereka bangsa Arab itu beramai-ramai mendirikan berhala atau membangun berhala di rumahnya masing-masing. Bahkan saking jahiliyahnya, mereka itu membuat berhala dari adonan roti, kemudian disembah, delalah sing gawe ngeleh. Pripun Pak? Dipotel ya dipangan dhewe. Sorry ya, aku ngelehi gitu ya. Kemudian dipotel dan dimakan gitu. Mereka semuanya tidak, ya, di sini dijelaskan mereka semuanya tidak apa? Munfakina, meninggalkan. Maksudnya mereka tidak akan berhenti sehingga kebenaran tampak jelas di hadapan mereka. Jadi mereka sampai sekarang juga akan berhenti, Pak. Orang-orang Yahudi yang sekarang membombardir Palestina, maaf, saya berdoa kepada Allah semoga presiden yang tidak saya sebutkan negaranya ini diberikan Allah hidayah sehingga membuka jalur penyeberangan ke Palestina. Karena kalau jalur itu tidak dibuka, wallahi kasihan saudara kita yang meninggal dalam keadaan kelaparan saat ini. Dan mereka mengatakan dalam video-video yang mereka kirimkan ke kita semuanya, ke saudara-saudara kita seluruh dunia, bahwa mereka akan mengatakan ini semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang jawaban apa yang harus kita siapkan ketika mereka menghujat kita semuanya? Demi Allah, kita harus bisa menjawab. Ya Allah, kita sudah menyebarkan berita mereka, ya Allah. Ya Allah, kita sudah berusaha membantu mereka, ya Allah. Tapi apalah daya, perbatasan sekarang ditutup, Pak. Maaf, bayi-bayi meninggal dunia. Jadi kan lihat beritanya, bayi-bayi meninggal dunia. Bahkan ibu itu masih bisa bicara, padahal tidak makan selama 5 hari. Saya share di grup kami, ada seorang ibu yang tidak makan 5 hari, Pak. 5 hari nggak makan. Beliau masih bisa mengatakan, Masya Allah, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong mereka. Jadi mereka saat ini pilihannya dua: meninggal kelaparan, syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau meninggal karena dibombardir oleh orang-orang Yahudi atau Israel, ya. Maka saya katakan kepada keluarga kami, anak-anak kami, ya, nak, jangan sampai Anda makan ada satu butir nasi yang jatuh, Anda harus ingat saudara kita Palestina yang mereka sangat membutuhkan makan saat ini. Demi Allah, mereka menangis, mereka bawa panci kosong, mereka ngantri, itu pun kalau dapat, kalau nggak dapat, ini Masya Allah. Bahkan video yang viral itu mereka berebut tepung yang sudah jatuh, yang sudah kotor, harapannya mereka bisa bertahan itu untuk makan. Maka tadi yang pertama kali saya sampaikan, yang saya lihat beritanya itu, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong bukakan hati itu presiden itu, yang bisa membuka jalur penyeberangan di Palestina. Padahal banyak mahasiswa yang kuliah di sana, Masya Allah, mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Kita nggak bisa berbuat banyak ini dengan saudara kita. Ataupun kita kalau nyumbang pun, kita infak pun, kita sedekah pun, kita masih ada rasa khawatir bantuan kita tidak sampai karena dicegah tadi, ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, para ulama, guru-guru kami di media, ya, menyampaikan, ya, turut
prihatin dan dengan kondisi ini ya, karena kondisi saudara kita ini memang dihadapkan dua pilihan ya, meninggal syahid karena kelaparan atau meninggal syahid karena dibunuh oleh orang-orang Yahudi laknatullah alaihi ya. Di sini bahkan Allah Ta'ala menjelaskan jelas di dalam surah Al-Bayyinah ayat pertama ya, yang di sini penjelasannya adalah mereka tidak akan berhenti sehingga kebenaran itu tampak jelas di hadapan mereka. Ya, mereka tidak akan berhenti sampai benar-benar jelas ya. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kepada mereka bukti yang nyata ya. Bukti nyatanya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu Al-Quran ini ya. Bukti nyatanya apa? Al-Quran ini ya, Al-Quranul Karim ya. Al-Quran itu obat dari segala obat. Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan ya. Kita tidak boleh ada ragu sekalipun dengan Al-Quran yang selama ini kita baca ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maaf Ustadz lupa berpesan, saya minta tolong ba'da sholat selain berbakti kepada orang tua, Anda harus mendoakan orang tua. Dan yang kedua, Ustadz berpesan ya, jazakallahu khair, Masya Allah, tolong doakan saudara kita yang ada di Palestina. Allahumma aizzal Islam wal muslimin, Allahumma fuka qaida asrada wa asral muslimin, Allahumma ansur ikhwaninal muslimina wal mujahidina fi Filistin. Kita doakan ya, di doa kita ya. Kalau tidak bisa dengan doa berbahasa Arab, dengan bisa berbahasa Indonesia. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina ya Allah, kami tidak bisa berbuat banyak ya Allah. Mereka itu saudara kita ya. Kalau mereka tersakiti, kita juga ikut sakit. Alhamdulillah belum lama ketua FKM ya pernah sampai di perbatasan dan beliau tidak bisa masuk ya. Beliau Ustadz Umar Khos hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau ya, Masya Allah, dengan mengirimkan bantuan di perbatasan Yordania kalau tidak salah ya, di Yordan ya Ustadz ya, di Palestina ya. Ya, di bantuan di perbatasan Palestina, hanya sampai perbatasan saja, tidak bisa masuk, padahal visa sama paspornya itu lengkap. Memang berat Pak, jenengan kalau visa paspornya lengkap pun juga belum tentu bisa masuk di wilayah tersebut. Kita lanjutkan ayatnya ya. Masya Allah, saya tidak tahu ternyata malam ini kita membahas ayat ini. Masya Allah, semoga menjadikan iman kita naik, kita semangat selalu ya di dalam mentadaburi Al-Quran. Tadi sampai ayat 3 gitu. Nah, kita lanjutkan. Kemudian Allah menafsirkan ya kata al-bayyinah itu, maksudnya di sini kata al-bayyinah itu bukti dengan firman-Nya, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran yang disucikan, yakni Rasul Muhammad SAW dan Al-Quran yang dibacakannya ya. Jadi di sini kata al-bayyinah itu buktinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, membacakan Al-Quran di depan mereka ya. Ada yang mengatakan ini sihir, ini syair dan lain sebagainya ya, karena bahasanya yang sangat indah. Bahkan ada yang membuat ingin menyerupai kalimat Al-Quran itu nggak bisa, malah jadi kacau itu. Saya lupa namanya itu. Ada yang siapa Ustadz ya? Ada yang berusaha membuat kalimat yang mirip Al-Quran ya, itu malah apa bacaannya itu malah kacau dan tidak jelas gitu ya. Pernah dengar ya? Ada yang apa pengen menyerupai kalimat-kalimat di dalam Al-Quran, malah dianya nggak bisa membuat, malah di bacaannya malah
tidak jelas gitu. Karena bacaan Al-Qur'an ini murni ya dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Rasul seorang yang umi. Hikmahnya apa? Rasul tidak bisa baca tulis agar memang Al-Qur'an ini benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karangan seorang manusia, tidak, tetapi datangnya dari firman Allah Subhanahu wa taala ya. Maka Rasulullah sering mengutus yang pintar menulis, pintar bahasa, yaitu Zaid bin Sabit. Masya Allah. Jadi seorang sahabat yang memang itu aslinya saya pernah baca ceritanya, itu pengen ikut jihad, tapi tinggi pedangnya sama tinggi orangnya tinggi pedangnya. Maaf Pak, tinggi pedang sama orangnya itu tinggi pedangnya. Itu sudah semangat, itu sudah ancek-ancek ngantri pengen berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wahai Zaid, ya kamu berjihad dengan tulisan kamu berjihad dengan bahasa kamu yang kamu kuasai. Ini Masya Allah. Karena tubuhnya Zaid bin Sabit itu kan tidak besar tinggi, tetapi kecil. Beda dengan Khalid bin Walid yang tinggi besar ya. Masya Allah, beliau panglima perang yang tidak pernah kalah saat perang. Maka minimal seri ya, julukannya itu Saifullah al-Maslul, yaitu pedang Allah yang terhunus ya. Ini julukannya Saifullah itu kan berarti kan Saifullah itu pedang Allah ya. Masa pedang Allah itu meninggal syahid di medan perang kan tidak. Beliau meninggalnya di atas kasur ya. Sampai sahabat itu menenangkan Khalid, wahai Khalid ya, Masya Allah, engkau itu julukannya Saifullah, engkau julukannya pedang Allah yang terhunus. Mana mungkin pedang Allah itu mati di medan perang. Apa kata mereka orang-orang kafir kepada Rasul yang sudah terlanjur menyebut namamu adalah Saifullah ya. Jadi kalau Rasul sudah nyebatakan Saifullah wataniku, berarti kan memang ini pedang Allah yang jarang kalah di medan perang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau jenengan baca sejarah, meskipun beliau panglima perang, tapi beliau pernah dicopot sebagai panglima di zamannya siapa Bapak Ibu? Umar bin Khattab ya. Yang berani mencopot jabatan Khalid itu sang khalifah Umar bin Khattab. Kenapa? Karena pada saat dipimpin perang, yang memimpin Khalid, para sahabat, ayo berangkat, kita pasti menang ya. Takutnya itu mendahului Allah Subhanahu wa taala ya. Akhirnya ya Khalid bin Walid dicopot di zamannya Umar bin Khattab. Tapi Khalid tidak masalah, beliau tetap semangat di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian saya lanjutkan ya. Jadi yang di sini yang al-bayyinah itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan Al-Qur'an yang dibacakannya yang sudah tertulis di Malaul A'la, dalam lembaran-lembaran yang suci ya. Pernah saya teringat kisah yang membacakan Al-Quran kepada orang kafir di depan Ka'bah, kemudian pangapunten Bapak Ibu dipukuli Pak Bu, orangnya kecil, kakinya kecil, mohon maaf ya Allah, tapi dia berani membacakan Al-Quran di depan Ka'bah, suaranya indah. Siapa Bu? Ya, siapa? Bapak Ibu ngertos ceritanya? Abdullah ibnu Mas'ud ya. Abdullah ibnu Mas'ud ini Masya Allah, beliau berani membacakan Al-Quran di depan Ka'bah. Sudah bapak belur itu, balik lagi sahabat gak tega, tapi Abdullah ibnu Mas'ud tetap ingin membacakan Al-Quran di depan Ka'bah meskipun dipukuli. Ini keimanan para sahabat itu beda dengan kita ini Bapak Ibu ya. Kalau kita dipukuli itu wah berarti sesuk serasa rono lah gitu ya Pak ya. Tapi kalau sahabat itu kan keimanannya Masya Allah itu pantang mundur pokoknya ya. Pokoknya maju terus selama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita baca ayat ketiga tadi, fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Ibnu Jarir mengatakan, yakni dalam lembaran-lembaran yang disucikan tersebut
ada kandungan kitab-kitab dari Allah yang lurus, ya, yang sangat berharga, yang adil dan lurus. Jadi di sini Ibnu Jarir mengatakan lembaran yang suci itu adalah Al-Qur'anul Karim, ya kan? Lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu kandungan kitab-kitab dari Allah yang sangat berharga, adil dan lurus. Ini mukjizat yang terbesar yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah akan menjaga kitab ini sampai hari kiamat, dan Allah akan memuliakan siapa yang memuliakan Al-Quran, siapa yang membacanya, siapa yang menghafalkannya, siapa yang menjaganya, pasti Allah muliakan. Dan siapa yang jauh, pasti Allah hinakan. Saya ulangi ya, siapa yang menjaganya, siapa yang memuliakannya, siapa yang rajin membacanya, siapa yang menghafalkan Al-Quran, maka pasti Allah muliakan hidupnya di dunia dan di akhirat. Tetapi apabila ada yang jauh dari Al-Quran, saya khawatir akan dihinakan hidupnya, ya. Karena kasus perceraian itu diantaranya adalah keluarganya jauh dari Al-Quran, ya. Jadi rumah tangga itu sering ada konflik, ada masalah. Itu guru kami itu di mudir di pondok pesantren itu mengatakan diantaranya adalah sebabnya rumah tangga tersebut jauh dari Al-Quran. Bojone ra tau ngaji, lunga pengajian ya wegah, maca Quran ra tau. Alah ya Allah, iki urip ki yo arep opo ngono ya Mas ya. Ya toh. Jadi harusnya kita itu ya bersyukur kepada Allah, ya. Di rumah masih bisa tilawah rutin Pak, one day one juz alhamdulillah, one day one ayat wis gak apa-apa alhamdulillah, sing penting istiqomah, ya. Matur suwun, alhamdulillah ini sampai ayat ketiga, ya. Jam berapa Ustaz Zainal? 6.48 ya, sebentar lagi ya. Bisa istirahat sebentar ya, insya Allah. Saya tutup sampai ayat ketiga biar nanti saya hafal pas tahsin barengnya sama menjelaskan. Ini Al-Bayyinah itu penjelasannya panjang-panjang ini, satu ayat ini ya. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa melanjutkan ke ayat keempat ya, takut waktunya terbatas, dan saya izin istirahat karena pada Isya saya mengisi lagi di Merican ya. Saya mohon doanya diberikan Allah kesehatan dan keistiqomahan nih, amin ya rabbal alamin. Dan mohon doa buat kesembuhan ibunda saya ya. Allahumma ati bil ba'sa isfihim anta syafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqama ya. Ibunda yang selama ini saya cintai, yang selama sepekan sekali saya jenguk ya, sekarang sedang sakit ya. Maka nanti setelah selesai saya harus berjuang pengen menemui beliau terlebih dahulu ya. Mohon maaf sekali, terima kasih atas doa-doanya ya, Masya Allah. Semoga Anda mendoakan kesehatan itu juga Allah berikan kesehatan panjenengan semuanya insya Allah. Matur suwun, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.